Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh, bertemu lagi ya sama saya. Udah kenal kan nama saya waktu di pelajaran SBK. Pertama itu kita ngebahas tentang karya seni rupa. Nah, sekarang kita ngebahas seni musik. Oke, sebelum lanjut, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke, lanjut. Kita di pelajaran SBK kali ini ngebahas tentang seni musik ya. Tapi di sini seni musik bukan berarti kita langsung nyanyi gitu ya atau main alat musik gitu. Enggak ya, karena ini cuman Zoom aja. Sebenarnya kalau misalkan mungkin kalian masuk sekolah gitu ya, kita bisa nyanyi di kelas gitu rame-rame kan, mungkin dari kalian ada yang hobi di musik ya, ada yang malah mungkin jago nyanyi gitu ya, jago main alat musik lainnya gitu. Ada bakat lah gitu dari kalian kan, cuman karena kondisinya seperti ini jadi nggak memungkinkan gitu untuk main musik. Padahal kalau di kelas kita bisa enak main musiknya ya, bisa rame-rame gitu. Oke, apa sih seni musik? Mbak Ayu boleh di next. Oke, pengertian musik ya. Ini bukan seni musik, tapi pengertian musiknya ya. Nanti pengertian seni musiknya tuh ada lagi ya setelah slide ini. Musik adalah salah satu media ungkapan kesenian ya. Musik mencerminkan kebudayaan masyarakat pendukungnya. Di dalam musik terkandung nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi bagian dari proses enkulturasi budaya, baik dalam bentuk formal maupun informal. Musik itu sendiri memiliki bentuk yang khas, baik dari sudut struktural maupun jenisnya dalam kebudayaan, sehingga seni musik adalah cetusan ekspresi, perasaan, atau pikiran yang dikeluarkan secara teratur dalam bentuk bunyi ya. Jadi seni musik ya ekspresi dari perasaan atau pikiran yang dikeluarkan secara teratur gitu. Misalkan kamu lagi lagi seneng gitu kan, misalkan punya pacar baru atau punya teman baru gitu kan, atau punya motor baru gitu. Nah, sambil naik motor gitu kan, jalan-jalan sambil nyanyi, sambil mungkin karena diboncengin atau misalkan naik mobil gitu kan, bisa sambil main gitar, main alat musik lainnya gitu. Sehingga bahkan bisa menciptakan lirik gitu ya, menciptakan lirik, alhasil jadi lirik kamu sendiri yang punya gitu ya kan, kamu sendiri penciptanya gitu dan kamu sendiri yang tahu gitu. Nah, bisa dikatakan bunyi atau suara adalah elemen musik yang paling dasar. Nah, bunyi alat musiknya gitu kan, suara kalian gitu ya, ketika nyanyi ya, ketika memainkan musik gitu kan ada suaranya. Nah, itu yang paling dasar gitu ya dari musik, artinya paling utama, paling intinya. Musik kalau nggak ada suaranya, nggak ada bunyinya, gimana gitu kan, hening gitu. Suara musik yang paling baik adalah hasil interaksi dari tiga elemen, yaitu irama, melodi, dan harmoni. Irama adalah pengaturan suara dalam suatu waktu, itu yang namanya irama, panjang pendeknya dan temponya. Dan ini memberikan karakter tersendiri pada setiap musik ya. Jadi irama, melodi, harmoni menentukan karakternya pada musik itu sendiri ya gitu. Kata musik berasal dari bahasa Yunani yang artinya musikos, yang diambil dari salah satu nama dewa Yunani. Musikos dilambangkan sebagai suatu dewa keindahan dan menguasai suatu bidang seni dan keilmuan gitu ya. Jadi musik ini suatu keindahan juga gitu ya, menguasai suatu bidang seni dan keilmuan karena banyak ilmu-ilmu untuk kita main musik gitu ya. Oke, yuk boleh dilanjut. Bayu next. Sudah, Pak. Oke. Nah, ini pengertian seni musiknya. Pengertian seni musik merupakan suatu cabang seni yang menggunakan musik sebagai sarana untuk mengungkapkan suatu ekspresi pembuatnya. Oke, sedangkan musik ialah sebuah seni yang menggunakan suara yang disusun sedemikian rupa yang sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan, terutama pada suara yang dihasilkan dari alat-alat
yang bisa menghasilkan irama ya. Banyak ya alat-alat. Di sini alat-alatnya apa aja ya? Yang jelas alat musik gitu ya. Contohnya gitar atau ukulele atau kendang atau yang lainnya ya gitu. Yang mengandung irama lagu dan keharmonisan gitu. Oke, boleh lanjut yuk. Oke, pertunjukan sekarang. Pertunjukan seni musik adalah pengungkapan ekspresi secara fisik pada musik ya. Biasanya setiap pertunjukan seni musik akan disiapkan dengan terstruktur dan terencana gitu. Kalau jadi pertunjukan seni musik itu nggak asal gitu ya. Misalkan mau ngadain pertunjukan seni musik nggak asal langsung adain aja gitu. Tapi harus terstruktur dan terencana supaya acaranya nggak berantakan gitu kan. Biasanya ada ya kayak konser-konser gitu kan, yang biasanya uh, Sheila on Seven, terus nanti disusul dengan band-band lainnya misalkan gitu kan, ataupun eh, kelas ini ya apa kelas kecil ya, misalkan kalian kayak ada acara 17-an gitu kan di lingkungan kalian, di lingkungan rumah kalian gitu kan, biasanya ada teman-temannya yang nyanyi ya kan, atau membawakan lagu gitu dari band rumahnya gitu kan. Nah tapi itu harus terstruktur dan terencana supaya nggak berantakan gitu. Misalkan musik dulu gitu kan, nanti ya seni musik dulu, nanti baru nari gitu kan misalkan, atau yang lain-lainnya lagi. Namun kerap kali setiap pertunjukan mulai rencana dapat berubah karena sebuah pertunjukan dapat diimprovisasikan. Musisi akan sesekali menambahkan improvisasi untuk membuat pertunjukan yang unik dan menarik gitu ya. Improvisasi itu apa ya, kayak mix gitulah saat tampil gitu ya, itu improvisasi seperti itu ya. Oke, lanjut yuk. Oke, sekarang bentuk pertunjukan seni musik. Pertunjukan seni musik memiliki beberapa bentuk atau cara penyajiannya. Ada yang disajikan oleh seorang musisi, artinya seorang musisi solo ya, dia penyanyi solo gitu. Dengan beberapa musisi, artinya uh, ramai gitu kan. Lalu orkestra yang dihadiri banyak orang dan penyajian dengan musik elektrik gitu ya. Penyajian dengan musik elektrik itu maksudnya gimana ya, misalkan kayak gitar listrik gitu ya kan, ada gitar yang non listrik gitu ya, ada gitar yang elektrik yang listrik, nah gitu. Cuman kalau misalkan di pertunjukan gitu kan biasanya pakai gitar listrik gitu ya, nggak mungkin pakai gitar biasa kamu lagi konser gitu, nggak mungkin kedengeran suaranya juga sama penonton atau sama yang menikmati lagumu gitu kan. Semua pertunjukan seni musik dilakukan dengan sangat formal ya. Penonton diharapkan untuk tenang dan tidak ribut. Namun banyak penyajian musik elektrik yang dilakukan secara tidak formal juga. Maksudnya gimana? Penyajian musik elektrik yang dilakukan secara tidak formal gitu ya. Ya di konser-konser tertentu ya. Tergantung aliran musiknya ini gitu kan. Misalkan kayak contohnya uh, punk atau misalkan hardcore gitu ya. Nah itu kan penyajian musik elektrik tapi tidak formal gitu kan ya. Seperti pada konser-konser di ruang publik di mana penonton bebas teriak, menari atau ikut menyanyi ya gitu. Itu kalau misalkan yang tidak formal gitu, kayak misalkan kamu nonton apa ya? Mungkin ada yang pernah jadi anak pang gitu kan, nonton acara pang gitu ya. Kan itu bebas teriak ya, menari-nari, bukan nari lagi, mosing namanya ya. Akhirnya pukul-pukulan sono sini, terus ikut menyanyi gitu kan. Ataupun konser biasa bukan dari punk gitu ya, dari band-band biasa, cuman bebas teriak, menari atau ikut menyanyi juga gitu kan, karena itu tidak formal gitu ya. Oke, lanjut yuk. Oke, jenis musik berikut adalah daftar aliran atau genre utama dalam musik. Masing-masing genre terbagi lagi menjadi beberapa subgenre ya. Subgenre berarti subgenre itu apa, dibagi lagi dari genrenya itu. Pengkategorian musik seperti ini meskipun terkadang merupakan hal yang subjektif, namun merupakan salah satu ilmu yang dipelajari dan diterapkan oleh para ahli musik dunia. Next. Oke, jenis musik ya.
Pertama adalah apa? Musik klasik ya. Musik klasik ini hanya menggunakan peralatan musik tanpa adanya penambahan nada dari suara seseorang. Jadi artinya apa? Cuman alat musiknya aja gitu ya. Hanya alat musiknya aja tanpa ada penyanyinya gitu ya. Biasanya alunan musik ini sangat lembut sampai bisa menyentuh jiwa pendengarnya gitu ya. Kalau yang punya jiwa, kalau yang nggak punya jiwa ya nggak bisa disentuh gitu ya. Contoh musik klasik ya, Mozart ya, dan banyak lagi yang lainnya. Cuman saya ambil contohnya ini 3 ya gitu. Saya nggak tahu Pak gitu ya. Kalau misalkan kamu cari ini, salah satunya aja kamu cari di YouTube pasti ada gitu ya. Nah itu salah satu contoh dari musik klasik gitu. Jadi hanya ada musiknya aja, nggak ada suara penyanyi itu nggak ada. Ya itu dari contoh musik klasik gitu ya. Ini saya ambil 3, padahal sebenarnya ada banyak gitu ya. Sebenarnya kalian pernah dengar mungkin, cuman kok saya nggak tahu ini judulnya apa, kok ini cuman seperti kayak karaoke doang ya, nggak ada penyanyinya gitu. Sebenarnya bukan karaoke, memang dia nggak ada yang nyanyi gitu, hanya suara musik aja yang disebut musik klasik ini. Oke lanjut ke bawah yuk, itu back lagi. Oke, musik rakyat atau musik tradisional. Musik ini musik tradisional yang tidak akan berkembang dengan berjalannya waktu. Karena dalam memainkan musik ini, seorang pemusik harus mengikuti pakem yang sudah ada sejak nenek moyang. Mereka menciptakan musik ini, misalnya gending, angklung, jedor. Oke, contoh musik rakyat, apa sih contoh musik rakyat ya? Ambon Manise dari Maluku gitu ya. Terus ampar-ampar pisang nih udah paling apa ya? Banyak yang tahu lah gitu ya dari Kalimantan Selatan gitu kan, ini banyak banget. Terus anak kambing saya gitu ya, ini termasuk musik-musik rakyat ya atau musik-musik tradisional. Mungkin kayak kalau Amat Ciang atau Anak Daro itu jarang yang tahu, cuman kalau kayak Ampar-Ampar Pisang, Ambon Manise itu siapa yang nggak tahu, rata-rata tahu gitu ya. Oke lanjut. Musik keagamaan gitu ya, jenis musik ini merupakan jenis musik religius ya. Jadi musik religius yang mengandung syair-syair pujian kepada Sang Pencipta atau menggambarkan hubungan antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia gitu. Artinya ya manusia dengan manusia ya sosial gitu ya, manusia dengan Tuhan ya keagamaan gitu. Serta mengandung pendidikan yang sangat baik bagi perkembangan sosial seseorang. Kayak contoh musik keagamaan apa sih? Ya, gitu kan. Qosidah, gambus gitu kan, biasanya jadi pujian-pujian ya gitu, atau Pak Hadroh gitu, Marawis ya itulah salah satunya gitu kan, gitu. Gambus misalkan oh iya Nisa Sabian gitu kan, nah itu salah satunya ya, syair-syair yang mengandung pujian kepada Sang Pencipta gitu. Oke, next Ayu. Fungsi seni musik, musik sebagai sarana ekspresi diri ya. Musik bisa dijadikan sebagai sarana ekspresi diri karena seniman musik akan lebih mudah berekspresi atau mengungkapkan sebuah perasaannya lewat musik. Nah, sebagai sarana ekspresi diri yang tadi saya bilang gitu kan, siapa tahu kamu nih awalnya bukan nggak apa ya, nggak hobi atau nggak suka sama musik gitu kan, misalkan gitu, nggak suka sama musik, tapi karena hatinya senang terus gitu kan, ada aja hal-hal baik atau hal-hal senang ya. Akhirnya kamu yang tangannya mukul-mukul meja ya, yang terus pulpen dipukul-pukul diadu, atau yang nggak ada minat belajar gitar jadi belajar gitar gitu kan, tapi ujung-ujungnya akhirnya kalian jadi nyanyi gitu, nyanyi sendiri, tapi bukan menyanyikan lagu orang lain gitu, tapi mengungkapkan yang mewakili perasaan kamu gitu ya, perasaan kalian. Misalkan lagi senang gitu kan, tadi saya bilang misalkan dapat motor baru gitu kan, ya bisa aja kalian menyanyikan lagu dari orang lain, atau kalian yang membuat lagu itu sendiri. Contoh misalkan kalian beli motor Yamaha gitu kan, misalkan dibeliin NMAX gitu, ya sepanjang hari nyanyinya ini lagunya Noah yang Yamaha semakin di depan gitu kan, karena apa, saking senengnya misalkan kayak gitu kan. Ntar kalau ditanya temennya kenapa kok nyanyinya dari tadi cuman langkah-langkah gitu kan, gitu doang lagunya kan.
akhirnya iya nih karena gue senang dibeliin motor NMAX sama ayah gitu kan misalkan, akhirnya ya bisa kamu nyanyi ya lagu itu terus kan. Nah, tapi lama-lama bosan akhirnya bikin lagu sendiri tentang motor kamu sendiri mungkin gitu. Itu sebagai sarana ekspresi diri gitu ya. Musik sebagai sarana hiburan. Musik juga dapat sebagai sarana hiburan karena musik sangat menghibur jika dimainkan. Oke. Sebagai sarana hiburan maksudnya contohnya gimana? Kamu lagi bete, tapi kan kamu bisa main gitar atau bisa main piano atau bisa main pianika gitu kan. Akhirnya kamu lagi bete ya, atau misalkan lagi nunggu absen GCR gitu kan, atau setelah VC nunggu Zoom lama, kamu main alat musik dulu gitu kan di depan rumah sambil ngopi gitu kan, sambil makan singkong goreng gitu. Nah, itu sebagai sarana hiburan. Atau itu kalau misalkan kamu sendiri gitu ya, atau misalkan malam minggu nongkrong sama teman gitu kan, ngopi sama temen, biasanya kan ada gitarnya ya. Kalau anak muda zaman sekarang nggak mungkin nggak ada gitarnya kalau nongkrong gitu ya. Tapi ya itulah ya sebagai sarana hiburan gitu. Jadi mirisnya sekarang juga kadang kalau nongkrong bukannya main musik gitu ya, tapi main handphone, ya, Mobile Legend, PUBG gitu kan. Mana ada seni musiknya di situ? Ada seni musiknya ya, tapi musik dari handphone itu sendiri bukan dari nyanyian dari mulut kamu gitu. Cuman eh, akhirnya lama-lama musik ini jarang ada yang nyanyiin kecuali ada di konser gitu ya. Oke, itu musik sebagai sarana hiburan. Musik sebagai sarana upacara. Musik di Indonesia pasti akan selalu berkaitan erat dengan sebuah upacara-upacara tertentu. Seperti perkawinan, kelahiran, kematian, serta upacara keagamaan dan kenegaraan gitu ya. Nah, upacara-upacara tertentu seperti perkawinan apa maksudnya Pak gitu ya kan? Biasanya kan di setiap daerah itu untuk acara kayak perkawinan itu kan beda-beda ya. Eh, di Indonesia ini kan banyak wilayahnya, banyak daerahnya gitu. Akhirnya ketika ada acara-acara perkawinan, upacara-upacara seperti itu, setiap adat itu beda-beda. Ada yang menggunakan musik ya, ya ada juga sih yang tidak gitu. Terus kelahiran ya, misalkan di daerah tertentu juga ada kelahiran seorang putra atau putri gitu kan, tapi menggunakan musik gitu atau lagu gitu ya. Biasanya lagu dari daerah itu sendiri. Kematian, kematian juga ya kan. Ah Pak, masa orang mati dinyanyiin gitu ya? Ya tergantung gitu ya, tergantung kepercayaan masing-masing, tergantung adatnya masing-masing gitu ya. Kalau memang dia memakai musik ya memang ada gitu ya yang memakai musik gitu. Yang nggak pakai musik nggak apa-apa nggak pakai musik gitu. Serta upacara keagamaan dan kenegaraan ya. Upacara keagamaan ya bukan upacara aja sih, misalkan kayak menyambut hari besar ya. Kalau kita di Islam tuh biasanya kayak ada maulid gitu kan. Itu kan biasanya menggunakan hadroh gitu ya kan menggunakan musik juga gitu. Dan acara-acara kenegaraan misalkan acara bendera ya itu kan biasanya ada di beberapa sekolah yang murni menggunakan pianika untuk eh, antara pianika dan gitar. Ada yang pianika dan suara dari peserta upacara itu sendiri. Oke, boleh dilanjut yuk. Musik sebagai sarana tari. Musik juga berfungsi sebagai pengiring seni tari karena selalu cocok bila dihubungkan dengan tarian. Keduanya saling berkaitan satu sama lain dengan adanya suatu kesamaan pola dan ritme satu sama lainnya. Suatu tarian tanpa diiringi irama musik akan terasa hampa, kosong, dan menyulitkan bagi sang penari. Ya, gitu ya. Jadi sebagai sarana tari juga ya. Artinya apa? Kamu menari kalau nggak ada musik gitu kan, cuma pakai biasanya kalau misalkan nari nggak pakai musik itu cuma pakai bilangan angka doang ya, misalkan 1 sampai angka 8 gitu kan. Kalau misalkan nggak ada musiknya itu tapi hanya untuk latihan biasanya. Tapi ketika sudah ada pentas gitu kan, pentas seni tari misalkan kalian pasti menggunakan musik gitu. Nggak mungkin pakai bilangan angka 1 sampai 8 gitu ya untuk kalian tampil tari gitu atau menari gitu. Pasti pakai musik gitu ya. Contohnya tarian apa ya? Banyak tarian semua rata-rata pakai musik ya. Bahkan
seni bela diri pun gitu ya kan, tidak ada seni tari, seni bela diri pun di beberapa daerah menggunakan musik ya. Jadi bisa dirangkap jadi satu gitu kan, antara seni bela diri, seni tari, dan seni musik gitu. Itu sekarang sudah ada gitu ya. Itu sebagai sarana tari gitu. Musik sebagai sarana pendidikan, musik juga bisa sebagai media pendidikan. Musik digunakan dalam suatu proses pembelajaran di sekolah. Musik digunakan untuk menciptakan rasa cinta tanah air kepada siswa-siswanya melalui lagu-lagu perjuangan ya. Banyak ya lagu-lagu perjuangan, lagu-lagu nasional ya gitu. Banyak kan Tanah Air Beta ya kan, Indonesia Raya. Pokoknya banyak lah gitu. Cuman kalau misalkan kayak Indonesia Raya gitu kan, malah kamu nyanyiin atau kamu bawakan setiap hari Senin, setiap upacara gitu ya. Kalau nggak COVID gini keadaannya, kalau tatap muka pembelajarannya, pasti setiap Senin itu upacara dan menyanyikan lagu-lagu tanah air gitu ya. Oke, yuk boleh di next. Unsur seni musik ya, melodi ya. Melodi merupakan suatu tingkatan tinggi, rendah, dan panjang pendeknya nada dalam seni musik. Dalam sebuah musik, melodi terdengar seperti nada yang seolah bergerak untuk menuju puncak dan lalu kembali ke kondisi sebelumnya gitu ya. Itu yang namanya melodi gitu ya. Kayak ritme atau irama yang tadi ya, ialah suatu rangkaian gerak yang beraturan dan menjadi unsur dasar dari musik. Ritme ini terbentuk dari sekelompok bunyi dan diam panjang pendeknya dalam waktu yang bermacam-macam dan akan membentuk pola irama dan bergerak menurut rusa dalam setiap ayunan birama. Jadi ada irama dan birama. Oke, lanjut. Harmoni ya. Harmoni di sini bukan daerah Jakarta Selatan ya. Itu cabang ilmu pengetahuan musik yang membahas dan membicarakan tentang keindahan komposisi musik ya. Komposisi itu apa ya, kandungan yang ada dalam musik itu apa aja gitu kan, komposisi gitu ya. Harmoni juga merupakan bagian yang melibatkan nada atau kunci atau chord yang berlangsung secara terus menerus gitu ya. Kayak misalkan kamu main gitar kan ada chord-chordnya ya, semua alat musik rata-rata ada chord-chordnya kecuali kayak gendang itu nggak ada ya gitu. Nah ini harmoni merupakan bagian yang melibatkan nada atau kunci atau chord ya yang berlangsung secara terus-menerus. Jadi kayak chord kunci itu kan selama kamu nyanyi, selama kamu memainkan musik itu kan berlangsung secara terus-menerus gitu ya. Ya kadang ada yang disebutnya grip jalan gitu ya kalau misalkan kamu memainkan gitar gitu. Chordnya. Oke, tangga nada. Tangga nada ialah suatu urutan dari suatu nada yang disusun seperti tangga. Tangga nada ini dibagi menjadi dua, yakni tangga nada diatonik dan pentatonik. Tangga nada diatonik ialah sebuah tangga nada yang terdiri dari 7 nada yang berdasarkan interval-interval yang ditentukan. Sedangkan pengertian tangga nada pentatonik yakni suatu tangga nada yang hanya terdiri dari 5 nada pokok. Oke. Next. Jenis-jenis alat musik ya. Di sini ada alat musik ya, idiofon. Apa sih idiofon gitu kan? Mungkin di SMP gitu kan, kamu udah belajar alat-alat musik. Idiofon ini kamu udah belajar. Jenis-jenis alat musik ini adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari bahan dasarnya. Ya. Jadi yang bunyinya itu berasal dari bahan dasarnya. Contoh drum, angklung, kulintang, kabasa, dan lain-lain ya. Ya bahan dasarnya apa? Angklung, bahan dasarnya bambu gitu ya. Jadi bambu itu sendiri yang akan menghasilkan bunyi gitu kan, tanpa bantuan alat lain ya. Memang ada beberapa yang memainkan angklung dengan bantuan alat lain gitu atau menghasilkan bunyinya dari alat lain gitu ya. Cuman kalau angklung ya dari bambu itu sendiri gitu yang bakal bunyi gitu ya. Oke, aerofon. Aerofon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari hembusan udara pada rongga. Maksudnya pada rongga apa? Pada rongga alat itu sendiri ya gitu. Flute, trompet, harmonika, trombon ya. Kayak kamu trompet nih, trompet kan kamu tiup gitu ya kan, ada rongga-rongganya tuh trompet di situ kan.
flute, harmonika gitu ya. Nah itu berasal dari hembusan udara pada rongga ya, pada rongga dari alat itu sendiri. Ketika kamu hembuskan udara gitu ya, kamu tiup biasanya ya, kamu tiup itu menghasilkan bunyi ya, dan bunyinya itu nggak satu gitu, bisa beda-beda gitu ya bunyinya. Misalkan kamu main trompet ya gitu, terus kordofon, dawai, dawai itu senar ya, berasal dari dawai atau senar. Contohnya bass, gitar, biola, sitar ya, kecapi dan lain-lain ya, itu berasal dari dawai. Lanjut yuk. Terus membranofon ya, adalah alat musik yang sumber bunyinya dari selaput atau membran. Contoh ya, tifa, drum, kendang, rebana, dan lain-lain gitu ya. Artinya selaput di sini apa? Misalkan kayak kulit gitu ya, nah, itu, atau membran gitu ya, bahan-bahan lunak gitu ya untuk sebagai sumber bunyinya gitu. Tifa, drum, kendang, rebana gitu ya. Nanti ada kok contoh-contoh gambarnya nanti di bawah ada gitu ya. Terus elektrofon adalah alat musik yang sumber bunyinya dibangkitkan oleh tenaga listrik atau elektronik. Contoh keyboard, gitar elektrik atau gitar listrik, bass elektrik atau bass listrik gitu ya. Pokoknya yang alat-alat musik yang berhubungan dengan listrik ya, itu yang disebut dengan elektrofon. Oke, lanjut. Cara memainkan alat musik ya. Ada beberapa cara memainkan alat musik ya. Yang pertama itu berdasarkan cara memainkannya, alat musik dapat dibedakan menjadi dipukul ya. Dipukul contohnya apa? Rebana ya. Rebana atau misalkan sekarang itu hadroh, marawis gitu ya. Nah, itu yang cara memainkannya tuh dipukul, dia akan menghasilkan bunyi. Terus dipetik, contohnya apa? Gitar. Gitar doang Pak? Enggak, ada bass ya. Kalau misalkan main gitar tapi bagian basisnya ya itu ada bass gitu, atau ada alat-alat lainnya ya. Terus digesek. Nah, tehian ya, tehian. Ada yang tahu tehian nggak? Nanti ada contohnya gambarnya di bawah kalau yang nggak tahu tehian. Mungkin kalau dari rebana, gitar mungkin rata-rata tahu gitu ya. Apalagi gitar, siapa yang nggak tahu gitu. Nah, kalau tehian ini kan termasuk alat musik tradisional gitu. Belum tentu ada yang tahu gitu ya. Ya, lalu ditiup, ditiup ada trompet ya. Terus ada harmonika dan banyak alat-alat musik lainnya yang cara memainkannya dengan cara ditiup. Oke. Lalu digoyang gitu ya. Digoyang artinya apa? Digoyangkan dengan cara digoyangkan. Misalkan angklung gitu ya. Angklung ada yang dimainkan dengan solo atau satuan gitu ya. Solo atau satuan hanya kamu goyangkan pakai tangan aja. Cuman nah sekarang udah ada contohnya kayak di Jogja ya. Di Jogja itu kalau kamu buka di YouTube ya, kalau misalkan kamu belum pernah ke Jogja, bukalah di YouTube gitu kan. Ada para pemain angklung di situ. Angklungnya itu dijejerin jadi banyak gitu ya. Nggak nyanyi, tapi dari angklung itu sendiri bisa jadi sebuah lagu gitu ya. Jadi akhirnya seperti itu, angklungnya yang nyanyi gitu, bukan dari orangnya gitu ya. Nah, itu jadi angklung itu bisa dimainkan solo, bisa dimainkan ya ramai-ramai gitu ya. Oke, lanjut. Terus ada prinsip seni musik ya. Di sini ada prinsip seni musik. Tempo ada, yang pertama adalah tempo ya. Tempo adalah bagaimana kecepatan birama lagu dibawakan. Menurut Miller, dalam tempo ialah istilah bahasa Italia yang artinya waktu ya, tempo waktu. Di dalam seni musik, tempo menunjukkan kecepatan, macam-macam tempo meliputi presto ya,
Presto di sini bukan apa ya artinya, bukan artinya lunak ya, tapi sangat cepat gitu. Apa contohnya lagu-lagu yang sangat cepat gitu ya? Coba komen satu orang untuk contoh lagu yang presto ya, atau yang sangat cepat. Coba komen satu orang, nanti kalau ada yang komen nanti kalau benar langsung saya tambahin nilainya. Terus allegro ya, cepat. Jadi ada sangat cepat, ada cepat gitu ya. Allegro cepat ya, ditulis di apa? Chat untuk yang cepat gitu ya. Contoh musik yang cepat. Sangat cepat dan cepat itu beda ya. Oke, banyak yang jawab nge-rap nih katanya ya. Oke, nge-rap. Nge-rap itu berarti jatuhnya kayak anak hip hop ya. Ya kan? Rap. Ini mungkin entah yang jawab ini ngikutin rap nggak apa-apa, bagus. Vives atau umum ya gitu. Umumnya lagu gimana? Ya, umum ini maksudnya kayak kebiasaan sehari-hari gitu ya. Umum ya, bisa dikatakan juga jadi satu gitu ya, antara semuanya ini. Presto, allegro, moderato, andante, adagio, lento, largo, itu jadi satu, jadinya umum. Tapi gimana caranya ngejadiin satu tuh, kayak gimana caranya gitu kan. Oke. Terus moderato, sedang. Apa nih contoh lagu yang sedang? Lagunya siapa ya? Ada nggak? Bisa nemuin nggak lagu yang sedang gitu? Balik lagi, tapi karena di sini tempo ya. Karena di sini tempo. Oke, ada yang komen Judika, Muhammad Ilham, MMR 1 ya. Coba kamu bilang Judika, judul lagunya apa? Kamu tulis di situ ya. Ntar saya lihat. Yang menurut kamu itu katanya sedang, lagunya dari Judika itu temponya sedang gitu ya. Tempo bicara dengan waktu ya gitu. Tapi bukan durasi ya. Di sini waktu di sini bukan durasi ya, tapi gimana cara orang nyanyinya tuh di situ nggak kecepetan, nggak kelambatan gitu, sedang ya. Jadi artinya cara membawakan lagunya, bukan berarti dari durasi waktu lagunya gitu ya kan. Kalau misalkan kita bicara durasi waktu lagunya gitu kan, banyak yang cepat, banyak yang sangat cepat, itu banyak banget. Cuman ini yang cara membawakan gitu, cara penyajian musiknya itu sendiri, cara nyanyinya gitu ya. Terus ada andante, agak lambat ya. Ada agak lambat tuh lagunya siapa? Komen. Nah, jadi kamu komennya tuh misalkan andante ya. Terus nama, kelas, sama judul lagunya apa gitu ya. Oke, Last Child, pedih. Oke, Bu Kita Kartini, Guyon Waton, perlahan. Nah, perlahan itu kayak misalkan lagunya perlahan, dari cara main musiknya memang ini ya, dari cara main biolanya memang pelan ya gitu. Terus andante agak lambat ya, apa tuh yang agak lambat? Komen lagi. Ada Gio lebih lambat ya, berarti lebih lambat lagi tuh dari yang agak lambat tadi. Ada Gio namanya, lebih lambat lagi. Ayo, judul apa namanya, lagunya siapa, judul lagunya siapa, judul lagunya apa, kamu tulis ya. Lento, lambo, sangat lambat. Nah, lagunya siapa tuh sangat lambat? Ini pasti yang nyanyi orangnya males gitu ya, jadi sangat lambat gitu. Enggak. Bercanda gitu ya. Memang lagu ini sangat lambat, artinya memang lagu yang diciptakan untuk benar-benar dinikmati gitu. Makanya artinya sangat lambat gitu. Pasti mengandung makna yang sangat dalam. Oke, lanjut. Kalau Wahyu Selau enggak ini ya, enggak masuknya, nggak ke sangat lambat ya. Kalau Wahyu Selau bukan sangat lambat. Ayo, masuknya di apa kalau Wahyu Selau gitu ya. Terus dinamik adalah kuat atau lemahnya penyajian bunyi
Dinamik merupakan kekuatan bunyi yang memainkan peran besar dalam menciptakan ketegangan atau tensi musik gitu ya. Semakin keras musik, semakin kuat tingkat ketegangannya atau dynamic tension. Sebaliknya, semakin lembut maka semakin lemah tingkat ketegangannya ya. Jadi dinamik ini kalau misalkan semakin lembut, ya semakin lemah, semakin wah lah musik itu sendiri ya. Macam-macam dinamik, yakni foritismo ya, sangat keras. Oke, jadi di sini yang dibicarakan adalah penyajian bunyinya ya, penyajian bunyi dari musik itu sendiri. Misalkan kamu main gitar gitu ya, foritismo sangat keras gitu ya, sangat keras. Contohnya musiknya siapa nih yang terkenal sangat keras gitu ya? Coba tolong komen. Yang foritismo yang sangat keras, ini biasanya penyajian bunyi atau penyajian musiknya dari mungkin penyanyi siapa gitu kan. Lalu forte keras ya, jadi ada sangat keras, ada keras, terus mezzo forte agak keras ya, agak keras lagi. Mezzo piano agak lembut ya. Piano lembut, lalu pianismo sangat lembut. Oke. Coba dari dinamik ini kan ada 6. Musiknya siapa? Komen favoritisme. Coba contoh musiknya siapa kan? Kalau tadi kan yang pertama lagunya siapa? Kalau ini musiknya siapa gitu ya? Yang sangat keras, yang agak keras, agak lembut, sangat lembut tuh siapa? Sebutin satu ya. Nanti siapa yang nyebutin? Kalau benar ya saya kasih nilai gitu ya. Lanjut. Oke, alat musik tradisional dan asalnya ya. Oke, alat musik tradisional dan asalnya di sini ada gamelan. Ya. Gamelan adalah alat musik tradisional berasal dari Jawa gitu ya. Contohnya kayak gimana Pak? Alat musik gamelan tuh gambarnya kayak gimana? Nah, ini lihat yang belum pernah lihat gamelan ya. Gamelan seperti ini ya. Lalu ada angklung. Angklung adalah alat musik yang berasal dari daerah Jawa Barat. Ya, tanah Sunda gitu ya. Ini angklung. Nah, ini tadi yang saya bilang angklung itu bisa dimainkan sendiri, ada yang bisa dimainkan langsung sekali banyak kayak gini. Nah, Pak, kok bentuknya itu dari besar ke kecil, Mas? Bentuknya dari besar ke kecil itu ada beda dari angklung itu sendiri. Maksudnya beda apa, Pak? Beda bunyinya ya. Beda bunyinya itu pasti ada di situ ya gitu. Nah, itu yang bikin biasanya kayak tadi saya bilang kayak di Jogja itu ada pemain angklung, dia memainkan angklung, hanya memainkan alat musiknya aja, cuman nggak nyanyi gitu, tapi jadi sebuah lagu gitu. Karena apa? Karena beda-beda dari bunyinya si angklung itu sendiri dari urutan besar sampai urutan kecil ya. Oke. Terus lalu kalau gamelan ya, gamelan ini biasanya untuk apa gitu ya? Biasanya kalau misalkan gamelan ini difungsikan untuk kebanyakan kalau dulu kayak ritual-ritual gitu ya. Kalau gamelan itu seperti itu ya. Misalkan contohnya kayak di daerah Jawa itu dipakai untuk biasanya untuk kuda lumping ya. Nah, itu contohnya gamelan dipakai untuk acara ritual adat seperti itu kayak kuda lumping atau reok Ponorogo ya, yang orang-orang Ponorogo, orang-orang Jawa pasti tahu nih ya gitu. Nah, kalau kalau angklung ya biasanya digunakan festival. Biasanya festival ada festival 1000 angklung gitu ya. Dulu waktu saya SD ada tuh festival 1000 angklung, jadi dari setiap sekolahan hanya diambil beberapa anak untuk mengikuti festival tersebut ya gitu. Lanjut. Sasando ya. Mungkin ada yang orang NTT gitu ya. Sasando adalah alat musik yang berasal dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur.
Ya, lalu ada kolintang. Kolintang adalah alat musik yang berasal dari daerah Minahasa, Sulawesi Utara. Oke. Jadi kayak misalkan kolintang ini kok banyak Pak, itu kayak dijejerin gitu ya. Tapi sama aja kayak angklung tadi, ketika dipukul ini bakal beda-beda suaranya. Akhirnya bisa menghasilkan suara dari alat musik itu sendiri yang bisa menjadi sebuah lagu gitu ya, tanpa dinyanyikan dari pemainnya gitu ya, tanpa dilalikan dinyanyikan oleh pemain musiknya atau orang lain gitu ya, menyanyikan lagu, tapi dari kolintang ini bisa menghasilkan suara ya, atau lagu tanpa harus dinyanyikan gitu. Tapi yang malah yang nyanyi itu dari alat musiknya itu sendiri. Lanjut yuk. Oke, alat musik tradisional dan asalnya sama juga tadi ya. Panting adalah alat musik yang berasal dari daerah Kalimantan Selatan. Oke. Pak, kok namanya aneh-aneh sih dari tadi gitu ya. Nah, namanya aneh-aneh itu bukan aneh-aneh sebenarnya. Cuman alat musik yang kamu tahu tuh alat-alat musik sekarang rata-rata ya. Jarang alat-alat musik yang tradisional. Ini kan alat musik tradisional. Ini cuma 5 ya. Nah, ini cuma 5 ya. Pak, panting mainnya kayak gimana gitu ya. Sama. Nah, lihat nah. Ada yang nanya panting cara mainkannya di mana? Oke, saya mau lihat komennya. Ada yang tahu panting cara mainkannya di mana? Gimana? Ya. Dan ini termasuk alat musik apa tadi? Membranofon, idiofon. Oke, dipetik berarti masuknya apa? Idiofon, membranofon atau kordofon? Ya, dipetik. Masuknya apa? Kalau dipetik itu masuknya apa? Tadi kan udah saya jelasin. Kok sama kayak harmonika? Beda lah. Iya, ini dipetik gitu ya. Berarti ini kalau dipetik itu dia berasal dari sebuah dawai. Dawai apa tadi? Dawai itu senar ya. Berarti masuknya dia apa? Idiofon, kordofon, membranofon, elektrofon ya, atau apa gitu ya. Apa? Jawabannya? Komen satu. Kordofon. Kenapa kordofon? Ya, karena kordofon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari dawai ya, yang berasal bunyinya dari dawai atau senar gitu. Oke, lalu tadi kolintang ya, kolintang itu termasuk alat musik apa? Ayo, ada yang kordofon, ada yang idiofon. Ya, idiofon. Oke. Lanjut lagi, tadi alat musiknya sasando. Ayo, sasando gimana cara memainkannya, diapain? Dipetik. Oke. Berarti masuknya ke dalam jenis musik apa tadi? Jenis alat musik apa? Halo, layar saya itu memang. Enggak kan? Oke, udah ya. Oke, udah, Pak. Tehyan. Ada yang nanya Tehyan. Terus sengaja nggak saya masukin. Adanya tuh biasanya ya alat musik tradisional dari Betawi ya. Pasti pernah lihat sih kalau saya kasih unjuk. Kelihatan Pak juga? Ini Tehyan nih. Pernah lihat Tehyan ya?
Kelihatan? Oke. Ini tehian ya, alat musik yang berasal dari Betawi ya. Yang orang Betawi pasti tahu ini. Kalau misalkan nggak tahu, waduh, nih cara mainnya kayak gini nih. Ya. Tehian, Ilham ini tehian ya. Nah, biasanya kalau misalkan kamu lihat ondel-ondel kan banyak sekarang ondel-ondel ya. Nah, ya cara mainkannya sama kayak biola, cuman kalau biola kan di sini. Kalau itu diri ya, didiriin kayak tadi. Nah, dia mainnya dari kanan ke kiri. Itu namanya tehian ya. Gitu. Nah, biasanya kalau misalkan di ondel-ondel yang jalan tuh biasanya ya ada yang pakai musik jadi kan gitu kan, yang didorong pakai gerobak. Itu nggak ada seninya gitu ya. Cuman apa? Cuman eh musik jadi. Nah, tapi kalau di ondel-ondel yang biasanya bener-bener pakai peralatan kayak gamelan gitu ya, ada gamelannya, cuman nggak semua gamelan dibawa gitu ya. Nah, itu biasanya ada tehiannya di situ ya, gitu. Pasti pernah lihat tehiannya kalau misalkan lihat ondel-ondel yang pemain musiknya tuh jalan dan menggunakan alat musik itu sendiri gitu. Nah, kalau misalkan mau lihat alat-alat musik Betawi ini ya, bukan tehian aja, banyak gitu ya. Contohnya ada di perkampungan Betawi, Setu Babakan. Ya, siapa yang nggak tahu Setu Babakan? Pasti rata-rata tahu Setu Babakan. Nah, di sana banyak ya alat-alat musik atau kesenian, tapi rata-rata di sana kesenian budaya Betawi ya. Terdekat dari kita perkampungan budaya itu ada budaya Betawi, ada di Setu Babakan gitu ya. Tapi hanya untuk Betawi aja di situ, nggak ada yang lain-lainnya lagi. Itu terdekat dari kita perkampungannya. Oke. Nah, materinya udah selesai ya. Tugasnya apa? Tugasnya dicatat. Catat tugasnya. Nanti saya bikin formnya untuk mengumpulkan di Google Classroom. Oke. Saya minta 5 alat musik tradisional lagi, tapi yang belum ya, yang belum saya sebutkan tadi di situ. Tadi kan udah ada kolintang, sasando, ya. Saya minta 5 lagi, ya. Tapi jangan ada yang sama, oke? Sebutkan asalnya dari mana, bukan asalnya kamu, ya. Tapi asalnya alat musik itu dari mana? Cara mainkannya gimana? Ingat, asalnya dari mana? Ya, nanti upload di GCR. Sekarang kamu tulis dulu, ya. Kamu tulis dulu. Tugasnya adalah tuliskan 5 alat musik tradisional yang belum saya sebutkan tadi, ya. Kalau seumpama kamu nyebutin 4, ternyata yang satu ada yang tadi saya sebutkan, misalkan kamu tulis juga sasando, nah saya kurangi nilainya berarti ya. Nah, tapi sebutkan atau tuliskan yang belum saya tampilkan tadi, yang belum saya kasih tahu tadi ya, gitu. Asal alat musik tersebut dari mana? Cara memainkannya bagaimana? Termasuk jenis alat musik apa? Tulis di situ ya. Asalnya dari mana alat musik itu? Ya, cara memainkannya bagaimana? Sama termasuk jenis alat musik apa? Misalkan kayak tadi tehian, ya, termasuk alat musik apa? Jenis alat musik apa? Jenis alat musik kordofon ya, karena menggunakan dawai gitu ya. Itu tehian contohnya kayak gitu. Cuman saya minta 5, terakhir ngumpulin atau deadline-nya Rabu depan. Ya, nanti saya bikin formnya di GCR untuk upload. Gimana Pak cara mengumpulkannya? Kamu tulis di buku, ya. Kamu tulis di buku. Kalau kamu sertakan, mungkin ada yang jago gambar gitu kan. Kamu sertakan gambarnya dengan gambar tangan,
nilainya saya lebihin lagi, saya plusin lagi ya. Gitu. Terus kamu foto, kamu upload GCR. Ya, itu tugasnya. Udah jelas? Ada yang belum jelas tugasnya? Siapa yang belum jelas tugasnya? Taruh WA lagi ke saya. Nah, tuh 10 TBSM. Fahmi sudah bikin note tuh ya. Iya, kirimnya ke GCR. Nanti diupload di GCR ya. Tugasnya. Nanti saya bikin formnya aja. Kenapa saya bilang di sini saya nggak mau ngasih soalnya di GCR? Kenapa? Kasihan kalian yang ikut Zoom, kalian tahu tugasnya. Nanti yang nggak ikut Zoom juga tahu tugasnya dong di GCR jadinya, ya kan? Keenakan dia. Makanya saya kasih di sini. Jadi kalau misalkan yang nggak ikut Zoom, pasti ketahuan dia ngerjain tugas. Ataupun ada seperti kemarin WA saya, Pak tugasnya gambar ini ya Pak. Lah kamu nggak Zoom, Zoom Pak. Lah tapi kok nggak tahu kalau kamu Zoom gitu ya. Kalau yang Zoom pasti tahu. Yang pertama kan saya suruh gambar ini ya, apel atau apapun itu, tapi menggunakan teknik pointillist. Nah, atau dengan menggunakan teknik titik-titik itu ya. Tapi yang nggak Zoom atau yang nggak nyambung, itu tetap aja gambarnya pakai garis ya. Nggak menggunakan titik-titik itu. Tapi kalau misalkan yang memang Zoom dan mengerti dan paham, ya, jadi gambarnya bagus-bagus kok gitu ya. Nah, makanya saya kasih taruh soalnya atau saya sebutin di sini. Oke, saya sebutin lagi ya soalnya ya. Ini udah 928 nih. Dengerin lagi. Sebutin 5, tuliskan ya. Tuliskan 5 alat musik tradisional yang tadi belum saya jelaskan atau belum saya sebutkan tadi di materi ya. Saya minta 5 lagi. Terus apa aja? Yang disebutkan itu, yang dituliskan itu adalah nama alat musik tersebut. Ya. Terus iya, yang 5 yang belum gitu ya. Tadi kan saya 5, tadi kan Sasando, ya, Kolintang. Terus apa lagi tadi? Ya, banyak kan? Udah pokoknya 5 tadi yang saya sebutin. Nah, saya minta yang belum tadi saya tampilin di materi, kamu cari lagi apa alat musik tradisional lainnya. Kan masih banyak alat musik tradisional lainnya, ya kan? Nah, sebutin 5 lagi. Ya, nama alat musik tersebut, cara memainkannya, asalnya dari mana alat musik tersebut, ya, dan jenis alat musik apa. Nah, tuh udah tentunya tuh. Fahmi udah bikin notnya tuh. Tinggal di screenshot, ya. Gimana cara ngumpulinnya? Kamu kerjain di buku, kamu cari, kamu tulis tangan di buku, kamu foto, upload di GCR. Nanti formnya saya bikin, ya. Kamu tinggal upload aja di situ. Terus saya tulis SBK, tugas SBK gitu ya. Pertemuan sekian. Nah, kamu upload tugasnya di situ. Oke? Oke, waktunya udah 9:29 ya. Makasih, mungkin itu materi seni musik pada kali ini. Pak, kok nggak nyanyi ya? Insya Allah kita tatap muka ya. Sebelum kamu naik kelas 2, nanti kita ketemu di kelas, kita nyanyi-nyanyi bareng-bareng. Oke, setiap kelas kita rolling-rolling, kita nyanyi bareng-bareng. Siap? Kan banyak yang punya alat musik kan, ada pianika, gitar, dan macam sebagainya kan. Oke, mari kita tutup Zoom kali ini dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Terima kasih. Selamat melanjutkan GCR-nya. Jangan tidur. Semangat dan selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.